Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semuanya bangun dalam kondisi yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Pada pagi hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang menyikapi ketidakadilan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Mazmur pasal 109. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa dikhianati? Mungkin kita pernah mengalami momen di mana kebaikan yang kita berikan justru dibalas dengan kejahatan. Atau mungkin kita pernah menjadi korban fitnah, di mana nama baik kita dicemarkan dengan kebohongan dan menyakitkan. Dalam situasi seperti ini, wajar jika hati kita dipenuhi amarah, sakit hati, dan bahkan keinginan untuk membalas dendam. Namun, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk menanggapi pengkhianatan dan ketidakadilan dengan cara yang berbeda. Kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menyerahkan semua kepada Tuhan, Sang Hakim yang adil. Hari ini bersama kita akan melihat dan kita akan merenungkan bagaimana Daud, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, bagaimana cara Daud menyikapi ketidakadilan yang menimpa dirinya. Melalui Mazmur pasal 109 ini, kita akan belajar bersama tentang pentingnya menyerahkan segala bentuk ketidakadilan kepada Tuhan dan mengandalkan keadilannya dalam segala hal. Dari kitab Mazmur pasal 109 ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, mencurahkan segala isi hati kepada Tuhan. Daud memulai Mazmur ini dengan seruan yang sangat emosional kepada Tuhan. Ia berkata di dalam ayat yang pertama, "Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri." Daud dalam keadaan yang sangat tertekan karena ia diserang oleh musuh-musuhnya, bukan dengan senjata fisik, tetapi dengan ucapan dari mereka. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga menjelaskan bahwa mereka telah membuka mulut terhadap aku dengan dusta, dan dengan kata-kata dusta mereka mengelilingi aku. Mereka menyerang Daud dengan fitnah dan tuduhan palsu yang sangat menyakitkan, terutama ketika Daud telah menunjukkan kebaikan kepada mereka. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita ini, kita tidak kebal terhadap fitnah dan pengkhianatan. Kadang-kadang, kita mungkin menghadapi orang-orang yang justru menyakiti kita ketika kita telah berbuat baik kepada mereka. Pengalaman seperti ini bisa menyakitkan dan membuat kita merasa sendirian. Namun, dalam menghadapi situasi seperti ini, apa yang dilakukan Daud? Ia tidak mencoba melawan dengan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, ia datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bagi kita bersama, ketika kita menghadapi suatu ketidakadilan, menghadapi pengkhianatan atau fitnah, respon kita yang pertama seharusnya adalah datang kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat pelarian kita yang aman. Ia mendengar setiap seruan kita dan mengerti setiap luka yang kita rasakan. Seperti Daud, kita dapat membawa semua keluhan kita kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Dia mendengar doa-doa kita. Hal yang kedua ialah menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Bagian ini mungkin terasa mengejutkan bagi kita,
Karena Daud tidak hanya meminta Tuhan untuk melindunginya, tetapi ia juga berdoa agar Tuhan menghukum musuh-musuhnya dengan sangat keras. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15, Daud meminta agar musuhnya dihakimi, dihukum, dan bahkan agar keturunannya menderita. Ini adalah bagian yang paling kontroversial dalam Mazmur ini. Dan ketika kita membacanya, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Daud berdoa dengan cara seperti itu? Penting untuk diingat bahwa pada saat itu, Daud tidak sedang berbicara dari rasa dendam pribadi, melainkan ia menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Daud tidak mengambil tindakan balas dendam dengan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Daud mengerti bahwa penghakiman bukanlah miliknya, tetapi milik Tuhan yang adil. Ia tidak mengambil alih hak Tuhan untuk menghukum, melainkan memohon agar Tuhan bertindak dalam keadilannya yang sempurna. Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19, Rasul Paulus mengingatkan kita, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan." Ini berarti bahwa dalam setiap ketidakadilan yang kita alami, kita tidak perlu mengotori tangan kita dengan pembalasan dendam. Tuhan tahu dan melihat setiap ketidakadilan yang terjadi, dan Dia akan bertindak sesuai dengan keadilannya pada waktu yang tepat. Ketika kita merasa tergoda untuk membalas dendam, ingatlah bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Tugas kita bukan untuk menghukum atau membalas dendam, melainkan untuk menyerahkan keadilan ke tangan Tuhan. Dia akan menegakkan kebenarannya. Hal yang ketiga ialah menaruh ketergantungan penuh kepada Tuhan. Setelah mencurahkan semua keluh kesahnya dan berdoa untuk penghakiman, Daud kemudian beralih fokus pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa dalam menghadapi semua ini, ia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam ayat yang ke-21, Daud memohon, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Tuhan bertindaklah untuk aku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku sebab kasih setiamu baik." Daud tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari situasi yang sulit ini. Daud tidak hanya mengeluh atau berdoa agar musuh-musuhnya dihukum, tetapi ia juga menunjukkan ketergantungannya yang total kepada Tuhan. Daud merasa lemah dan tidak mampu mengatasi musuh-musuhnya dengan kekuatan manusia, sehingga ia berpaling sepenuhnya kepada Tuhan dan memohon belas kasihan serta pertolongannya. Dalam hidup yang kita jalani, akan ada banyak situasi yang berada di luar kendali kita, terutama ketika kita dianiaya atau difitnah, atau ketika kita mengalami ketidakadilan. Pada saat-saat seperti ini, kita perlu menyadari bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan untuk bertahan dan memberikan keadilan yang kita butuhkan. Sama seperti Daud yang bersandar kepada Tuhan, kita pun harus memiliki ketergantungan total kepada Tuhan. Dalam kesulitan, mari kita selalu ingat untuk berpaling kepada Tuhan dan memohon pertolongan dari Tuhan. Hal yang keempat ialah menaikkan pujian bagi Tuhan yang setia. Meskipun Daud sedang berada dalam penderitaan yang mendalam, ia tetap mengakhiri Mazmur ini dengan pujian kepada Tuhan. Di ayat yang ke-30 Daud berkata, "Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan di tengah-tengah orang banyak
aku hendak memuji Dia. Daud percaya bahwa Tuhan akan bertindak untuk membelanya dan memberikan keadilan yang ia perlukan. Itulah sebabnya, meskipun musuh-musuhnya masih ada dan masalah belum terselesaikan, Daud tetap memilih untuk memuji Tuhan. Di ayat yang ke-31, Daud menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Daud tahu bahwa Tuhan adalah pelindung bagi mereka yang tertindas dan miskin, serta pembela bagi mereka yang tidak bersalah. Kepercayaan inilah yang memberi keberanian untuk memuji Tuhan, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Kadang-kadang, kita merasa sulit untuk memuji Tuhan ketika kita sedang menghadapi masalah besar, atau ketika kita merasa dikhianati dan difitnah dan mengalami ketidakadilan. Namun, Daud mengajarkan kita bahwa kita bisa tetap memuji Tuhan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan setia. Dia adalah pembela kita, pelindung kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus berada di bawah tekanan kejahatan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak untuk membela kita, kita dapat memujinya dengan iman, bahkan sebelum keadilan terwujud. Saudara-saudari, Mazmur pasal 109 mengajarkan kita pelajaran yang sangat penting tentang bagaimana kita merespon ketidakadilan, pengkhianatan, dan fitnah. Pertama, kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hati kita kepadanya. Kedua, kita dipanggil untuk menyerahkan pembalasan kepada Tuhan dan mempercayai keadilannya. Ketiga, kita perlu memiliki ketergantungan total kepada Tuhan, mengetahui bahwa hanya Dia yang bisa memberikan kita kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh kita. Dan yang terakhir, kita diajak untuk tetap memuji Tuhan, percaya bahwa Dia setia dan akan bertindak untuk membela kita. Mari kita merenungkan kehidupan kita masing-masing. Apakah kita pernah merasa dikhianati? Apakah kita pernah menghadapi fitnah atau ketidakadilan? Bagaimana kita meresponnya? Apakah kita bersandar kepada Tuhan atau mencoba menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri? Tuhan memanggil kita hari ini untuk menyerahkan semuanya kepadanya, Sang Hakim yang adil. Dia melihat setiap luka yang kita alami, dan Dia akan bertindak sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Kita hanya perlu mempercayainya, bersandar kepadanya, dan memujinya, karena Dia setia dalam segala hal. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang adil. Engkau tahu setiap penderitaan yang kami alami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk dapat menyerahkan semua keadilan dan pembalasan kepadamu. Kuatkan kami dalam menghadapi fitnah dan pengkhianatan, dan ajar kami untuk selalu memuji nama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah pembela kami, dan pada waktunya Engkau yang akan menegakkan kebenaran bagi setiap diri kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat. Shalom.